Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia akan mempresentasikan asal-usul PKI, G30 PKI, dan lain-lain. Asal-usul PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sejak proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1936. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap penjabat pemerintah dan para pemimpin partai anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Tokoh muda PKI seperti Aidi dan Umar berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Ini tokoh-tokoh: 1. Dipa Nusantara Aidit, 2. MH Lukman atau nama panjang Muhammad Hatta Lukman. Gambar atas adalah gambar dari Musso, pemegang kekuasaan PKI pada masa itu. Beliau ditembak mati ketika hendak melarikan diri, akhirnya beliau meninggal dunia. Pemberontakan DI atau TI. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Negara Indonesia adalah Sekar Maji Marijan Kartowisirjo merupakan tokoh masyarakat Islam Indonesia. Sebaran DI TI dari berbagai daerah ada di Jawa Barat. Pada 14 Agustus 1947, Kartosuwirjo menyatakan perlawanan kepada Belanda. Pada Februari 1948, Kartosuwirjo membekukan kegiatan masyumi di Jawa Barat. Kartosuwirjo menolak hasil persetujuan Renville yang ditunjukkan dengan melaksanakan hijrah. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia. DI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, Komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Laskar Perjuangan hijrah ke kota Jakarta. Pemberontakan ini terjadi karena adanya kekecewaan terhadap persetujuan Renville. Pada tahun 23 Agustus 1949, Amir memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Tengah. DI Aceh. Pada Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Prawijnegara ditempatkan di Aceh. Tanpa berkonsultasi dengan kabinet, Syarifuddin menjadikan Aceh sebagai provinsi. Pada awal 1991, setelah RI bubar, status Aceh dikembalikan menjadi keresidenan dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Pada 21 September 1993, Dawat mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NI. Pemberontakan PKI. Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah partai politik yang saat ini sudah bubar. Partai ini adalah partai komunis yang terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok. Dan pada tahun 1965, partai ini dinyatakan sebagai partai yang terlarang. Setidaknya sekitar 3 juta rakyat Indonesia bergabung dalam PKI setelah kemerdekaan. Sejak berdiri tahun 1914 hingga dibubarkan pada tahun 1995, sejarah PKI mengalami 3 fase. Fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, hingga fase kemerdekaan. Tujuan Partai Komunis Indonesia pada zaman kemerdekaan lebih menitik beratkan pada tujuan menegakkan ideologi komunis sebagai dasar negara. Penculikan Jenderal saat PKI kembali ke Indonesia. Pertama-tama PKI menculik perwira-perwira karena dianggap mengganggu, dan perwira tersebut diculik lalu dibawa ke lubang buaya. Ini ada 7 pahlawan yang dimasukkan di lubang buaya. Ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, 2 Letnan Anumerta Suprapto, 3 Letnan Jenderal Haryono, 4 Letnan Jenderal Siswondo Parman, 5 Mayor Jenderal Panjaitan, 6 Mayor Jenderal Sutoyo Siswoharjo, 7 Brigade Jenderal Katamso Darmokusumo. Berakhirnya pemberontakan pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno membacakan pidato bertanggungjawaban berjudul Nawasara dan Pangkep Nawaksara. Namun pidato itu ditolak karena dianggap tidak
terhadap peristiwa G30 SPKI 1965. Pada 3 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto dengan demikian. Peristiwa ini mengakhiri kekuasaan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin Indonesia.